Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Nabtadi darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi bahasa Arab kita, memasuki kajian atau pembahasan yang ketiga tentang mubtada dan khobar. Udah baca-baca belum? Udah baca-baca. Ini tentang safaru sodi. Baik. Teori kita atau teori yang kita pelajari hari ini adalah tentang mubtada dan khobar. Mubtada itu apa sih? Mubtada itu predikat. Khobar itu apa? Balikan. Mubtada itu subjek. Predikat itu apa namanya? Khobar itu predikat. Jadi kalau dalam kita kan subjek, predikat, mubtada, khobar. Dalam bahasa Arab itu bentuk kalimat. Jadi kalau sudah bicara mubtada dan khobar itu akan berbicara tentang bentuk kalimat. Ya, dalam bahasa Arab kalimat disebut dengan jumlah. Nah, untuk jumlah dalam bahasa Arab, bukan jumlah bahasa Indonesia. Jumlah bahasa Indonesia mah tambah-tambahan, ya. Jadi al-jumlah fil lughah al-arabiyyah, jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah dia tatakawwan min fi'il wal fa'il. Ya, kalau jumlah fi'liyah dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul lah, subjek, predikat, objek. Kalau nggak ada objek, tidak apa-apa karena ada sekian banyak fi'il yang tidak membutuhkan objek yang disebut dengan fi'il lazim. Kalau jumlah ismiyah dia terbentuk dari mubtada dan khobar. Tuh ininya perbedaannya. Jadi kalau yang fi'liyah itu dia dibentuk fi'il dan fa'il. Kalau mau ditambah ada maf'ul, boleh. Ini tambahan aja. Kalau yang kedua ya, jumlah itu ada namanya jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah dia terdiri dari mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Ini ya, jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Pembahasan kita hari ini tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Untuk mubtada, untuk khobar dan lain sebagainya. Kalau nanti dalam perkuliahan nggak cukup, ya boleh tanya ya. Silahkan aja sampaikan pertanyaan atau komentar di halaman komentar. Deal. Oke, ini hapus dulu. Ya. Ini udah paham lah. Yang pertama mubtada. Apa itu mubtada? Ya. Mim lambangnya. Mubtadaun. Mubtada adalah ismul marfu fi awalil jumlah. Ismun marfu
fi awalil jumlah. Oh, ismul marfu'un fi awalil jumlah. Al ismul marfu'u fi awalil jumlah. Apa? Isim marfu di awal kalimat. Kalimat. Oh, ya. Semua isim yang dirofakkan yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Kira-kira gitulah, ya. Kalau ada yang di awal kalimat dia marfu tapi bukan isim, maka bukan mubtada, maka dia termasuk dalam kategori fi'il, maka jumlahnya jumlah fi'il. Tentu ya. Jadi ismul marfu'un fi awalil jumlah. Itu maka dia harus selalu rafa, ya, selalu marfu. Kita udah belajar belum? Marfu, mansub, majrur. Belum ya? Nanti ketemu. Pokoknya pengertiannya itu. Nanti ada pembahasan tentang apa? Marfu dan lain sebagainya itu. Jadi sebab berapa ya? Oh, ini mubtada, khabar, rafa, mansub, majrur. Jalan kita udah belajar kemarin. Ini mansub, kalau domah mansub, kalau domah marfu, kalau rafa kalau fathah mansub, kalau kasroh majrur. Walaupun nanti pas waktu pembahasan tentang rafa ada sekian banyak tanda rafa, ya. Kalau dia isim mufrad, rafanya domah, mansubnya fathah, majrurnya kasroh. Kalau dia isim jamak muzakkar salim misalnya gitu, maka rafanya waw dan nun, mansubnya ya dan nun dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini sudah nih, ya. Isim marfu fi awalil jumlah. Fungsinya adalah mubtada ini dia berfungsi untuk menginformasikan tentang kalimat sesudahnya, ya. Nah, kata ulama ismun jaa fi awalil jumlati, ya, liyakhbira anhu bima ba'dahu, untuk menginformasikan apa yang ada sesudahnya. Itu namanya mubtada. Jadi ini ada isim, ada kata. Nah, ini berfungsi untuk sebagai sumber informasi tentang kata sesudahnya. Karena kalau nggak ada mubtada, maka dia tidak disebut kalimat. Gitu ya. Dia tidak disebut kalimat kalau tidak ada mubtada. Kalau dia nanti jadi kalimat kalau sudah ada kata awal yang kemudian mendapat diinformasikan, ya, menjadi sumber informasi bagi kata-kata sesudahnya. Nah, sumber informasi sesudah mubtada disebut khobar, ya. Khobar. Ini informasinya ini. Khobar ini informasi. Bahasa kita informasi. Jadi bahasa Indonesia kabar. Oh. Jadi bahasa Indonesia kabar. Ya. Iya enggak? Iya. Khobar. Oke. Deal? Ya. Maka kalau begitu apa itu mubtada khobar? Khobar adalah isim marfu
ba'dal Mubtada. Khobar adalah Isim marfu. ismun Marfu. marfu'un ba'dal Mubtada. mubtada. Ya. Gampang. Isim marfu atau rofa sesudah mubtada. Yang fungsinya apa? Menjelaskan menjelaskan apa? Mubtada. Mubtada atau menyempurnakan mubtada supaya jadi kalimat, ya. Supaya jadi kalimat. Kalau nggak dapat khobar, dia nggak sempurna sebagai sebuah kalimat, dia hanya kata saja, ya. Jadi mubtada dan khobar dua-duanya isim marfu. Mubtada isim marfu yang di awal, khobar isim marfu sesudah mubtada. Dan ya, tonton aja ulang balik videonya. Nah, dalam hal mubtada dan khobar, ya, itu harus memenuhi syarat. Syaratnya harus sama 5 hal. 5 hal yang ada pada mubtada harus sama pada khobar. Ya, kalau mubtadanya laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki. Masa kamu menjelaskan laki-laki terus informasinya perempuan, ya nggak cocok. Misalnya Ahmad cantik, ini kan nggak cocok, ya? Paham ya? Ketawa benar. Ahmad ganteng ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki, ya. Ahmad itu laki-laki. Iya. Nah, kalau mubtadanya sendiri, maka khobarnya juga sendiri. Ya. Misalnya Ahmad ke pasar sendiri, Ahmad yang berangkat satu orang. Kalau dia bilang Ahmad dan Abdul ke pasar berdua, gitu ya? Iya. Paham ya? Ya, jadi 5 syaratnya harus sama antara khobar dan mubtada. Mubtada khobarnya itu harus menyamai mubtada pada 5 hal. Ini 5 syarat mubtada plus khobar. Apa syarat 5-nya itu? 1, fi tadzkirihi, mudzakarnya. 2, muannasnya. 3, pada mufradnya. 4, pada musannanya. 5, pada jamak. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Dia harus begitu. Ya, contoh yang muzakkar. Al muslimu solihun. Al muslimu solihun. Tuh, lihat. Al muslimu dia pertama sebagai mubtada. Khobar mubtada harus selalu ma'rifat. Ma'rifatnya atau ma'rifahnya dalam bentuk alif lam, dan udah kita pelajari. Dia harus selalu marfu, maka muslimu. Al muslimu mubtada marfu dan ma'rifat. Khobarnya
soleh. Khobar harus selalu nakiro, dia tetap marfu. Al muslimunya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar, ya. Al muslimunya mufrad, maka solehunnya juga mufrad. Contoh yang kedua muannas. Misalnya al muslimatu. Al muslimatu. Al muslimatu muannas, maka khobarnya harus solihatun. Paham? Ya. Al muslimatu solihatun. Ya. Contoh yang musanna. Al muslimani. Oh. Ya. Solihani. Oh, ya. Al muslimani ini musanna. Tandanya apa? Alif dan nun tuh. Alif ini tandanya. Ya, tanda tasniahnya alif. Nah, itu ditulis dalam bentuk alif dan nun. Maka solihani. Nah, ini alif dan nun juga. Ya. Marfu. Tanda rofahnya alif. Ya. Ini tanda duanya, tanda kesananya, tanda marfunya. Karena kalau mansubnya solihaini, ya, atau muslimaini. Yang perempuan misalnya, yang musanna muannas musanna. Al muslimatani, al muslimatani, al muslimatani solihatani. Oh, ya. Dua perempuan itu dua-duanya soleh. Ya. Yang jamak al muslimuna coba solihuna. Jamak muslimun, tanda jamaknya solihun juga jamak. Paham nih ya? Nah, ini bentuk dari perubahan mubtada dan khobar. Ini 5 syarat ini harus terpenuhi. Kalau 5 syarat nggak terpenuhi, ya nggak bisa kita ketahui ini mubtada, khobar atau selain itu. Karena kalau khobarnya ini nakiro, khobarnya ini ma'rifah, maka dia menjadi sifat mausuf atau na'at man'ut, yang materinya akan kita pelajari berikutnya. Ya. Baik, sampai sini semoga paham. Walhasil begini ya adik-adik mahasiswa, bahwa mubtada dan khobar ini menjadi poin dasar ketika kita sudah mulai belajar bahasa Arab dalam konteks masuk kepada kalimat atau jumlah. Tuh, tadi saya sudah sampaikan kan di awal bahwa mubtada khobar itu menjadi ciri dari jumlah ismiyah, ya. Bentuk dari mubtada. Nanti ada istilah, kalau dalam struktur bahasa Arab ada mubtada muakhor, mubtadanya diakhirkan. Ada istilah khobar muqaddam, khobarnya diduluin. Ya, ada seperti itu, tapi kita akan belajar itu pada konteks yang lain, ya.
Atau kalau ada yang mau bertanya, disampaikan aja dalam bentuk pertanyaan. Nanti ada namanya mubtada yang kemudian dalam konteks yang mubtadanya nakirah. Ya, jadi ada kaidah la yajuzul ibtida'u bin nakirati. Mubtada itu tidak boleh nakirah. Al aslu fil mubtada ay yakuna ma'rifatan. Asalnya mubtada itu dia harus ma'rifat. Ya. Misalnya anta mujtahidun, anta ma'rifat, mujtahidun nakirah. Tapi ada kalanya mubtada itu boleh nakiro, ya, dengan syarat, ya, la yajuzu al ibtida'u bin nakiro illa idza afadat, kecuali dia sudah memiliki faedah. Dia boleh nakiro kalau mubtadanya itu sendiri sudah memiliki makna, memiliki faedah. Wa tahsulul faidati bi'iddatin musawwighah, dengan sekian banyak sigot, sekian banyak bentuk. Misalnya ada kalimat mautun karimun khairun min hayatin dzalilatin, misalnya gitu, ya. Kalimat mautun karimun nakirah, tapi dia menjadi sempurna sebagai sebuah, sudah punya makna, ya. Mautun karimun khairun min hayatin dzalilatin. Nah, itu nakirah bentuknya. Ya, tapi kalimat khairun min hayatin dzalilatin itu mubtada khobar. Ya, paham ya? Nanti kita pelajari. Untuk selanjutnya yang akan menjadi pembahasan atau materi pokok kita dalam belajar adalah, nah ini ya, tentang safaru shodiqin, ya. Ad-darsus tsani al-qiraah safaru shodiqin. Nanti teks ini akan saya share di grup WA, ya. Baru kemudian silahkan adik-adik mahasiswa baca. Setelah itu, ya, tugasnya adalah tolong terjemahkan tolong terjemahkan al-qiraat, ya, al-qiraah bacaan ini ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu tugasnya, ya. Nanti saya bagi, ya, Sodiki Abdurrahman musafirun ila al-Qahirah, sana gitu. Nanti terjemahin, ya, Anda terjemahkan sedikit, ini hanya 3 paragraf saja. 4 paragraf, ya. Jadi tugasnya adalah menerjemah. Nah, dari terjemahan itu akan terlihat bagaimana Anda memposisikan atau memaknai yang mana yang mubtada, yang mana yang khobar. Itu terjemahan tuh penting. Nanti sekali-sekali kita harus menerjemah. Ya, misalnya al-mataru muzdahimun. Itu mubtada khobar tuh. Nah, nanti kayak mana Anda menerjemahkan kalimat al-mataru muzdahimun. Gitu, ya. Sampai sini dulu materi kita tentang mubtada dan khobar. Nanti kalau ada pertanyaan dan lanjutan akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ya, pertanyaan diisi di kolom komentar atau boleh juga disampaikan pada grup WA perkuliahan, ya, grup WA kelas, gitu ya. Nah, jadi ketika bicara mubtada dan khobar udah jadi, nanti kan bicara tentang rumusan jumlah ismiyah. Nah, kalau rumusan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar itu khobarnya bisa aneka bentuk, ya. Bisa dalam bentuk khobarnya, ya, isim, ya, mubtadanya isim, khobarnya isim, seperti ini, al muslimu solihun, ya. Ada kadang mubtadanya isim,
khobarnya fiil. Fiilnya bisa fiil lazim, bisa fiil madi, bisa fiil apa? Fiil madi lazim, bisa fiil madi muta'at, bisa fiil mudhari lazim atau fiil mudhari muta'at. Bisa begitu. Misalnya contohnya al muslimu jalasa, ya kan? Nah, jalasa itu fiil sebagai khobar. Bisa seperti itu, bisa. Ya, contohnya al muslimuna yaqra'unal qur'ana. Bisa, ya. Al muslimuna yaqra'una qur'ana. Lah, al muslimunya mubtada, khobarnya khobar jumlah, khobar dalam bentuk kalimat fi'liyah, ya. Al muslimuna mubtada, khobarnya yaqra'unal qur'an. Gitu ya. Al muslimuna yaqra'unal qur'an. Itu bisa seperti itu. Itu mubtada yang khobarnya selain isim. Ya, makanya ini panjang sekali pembahasannya. Tentu adik-adik harus banyak baca. Ya, contoh-contoh itu tidak mungkin kita sampaikan di sini secara keseluruhan, tapi yang belum paham nanti bisa bertanya. Ya, itulah kekurangan kita kalau ngajinya nggak ketemu, ya. Ngajinya nggak ketemu langsung daring kayak gitu. Bisa juga khobarnya itu jar majrur atau dzaraf. Misalnya al muslimu fil masjidi. Nah, fil masjidi sebagai khobar. Misalnya al muslimu fauqal baiti, misalnya gitu ya. Fauqa kan jar, ya, apa dzaraf makan. Bisa saja begitu. Dia lagi naik genteng. Al muslimu fauqa saqfi, misalnya gitu. Orang muslim itu sedang di atas atap plafon. Nah, misalnya begitu, bisa saja. Atau al muslimu tahtas syajari, ya, di bawah pohon. Tahta itu di bawah, ya. Al muslimu tahtas syajar, misalnya. Itu namanya bentuk dari khobar yang selain isim. Coba nih, ya, saya kasih ini supaya lebih mudah ini rumusnya. Rumusnya begini. Romzuha, rumusnya. Yang pertama, isim plus isim. Ini mubtada, ini khobar. Ya, isim plus isim. Contohnya tadi al muslimu solihun, ya. Ada kalanya ini isim plus fi'il. Ini mubtada, ini khobar. Fi'ilnya juga ada macam-macam. Nih, ya, apa lagi tadi? Fi'il madhi lazim, fi'il madhi muta'ad, fi'il mudhari lazim, fi'il mudhari muta'an. Tuh. Al muslimu jalasa. Al muslimu qara al-Qur'an. Al muslimu yaqra'ul, al muslimu yajlisu. Al muslimu yaqra'ul Qur'an. Ini contoh al muslimu jalasa. Muslim, al muslimu mubtada, jalasa khobar dalam bentuk fi'il fa'il.
Jalasa ini fiil, tapi dalam konteks yang sama dia punya fa'il. Fa'ilnya siapa? Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa jalasa, ya. Jalasa jalasu, ya kan? Fa'ilnya huwa, ya. Domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu huwa. Begitu juga ini. Ya. Terus yang ketiga ini dia isim plus majrur atau isim plus dzaraf. Ya. Ini ya. Contohnya misalnya al-muslimu fil baiti. Oh. Muslim itu di dalam al-muslimu mubtada fil baiti Dil. Paham ya? Ini pembahasan kita tentang mubtada dan